Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Saptoko MPD, dosen tetap program studi Prodi Agribisnis Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah digitalisasi bisnis perikanan. Mata kuliah ini ditujukan untuk taruna program studi agribisnis perikanan semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 tatap muka yang dengan rincian 14 kali tatap muka materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk sekali taruna agribisnis perikanan dengan kemampuan praktis dalam merancang, melaksanakan evaluasi strategi pemasaran digital yang relevan dengan kebutuhan. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga mencakup pemahaman tentang platform pemasaran digital seperti media sosial, website, marketplace, serta teknik optimasi mencari atau yang bisa disebut SEO. Kemudian pemasaran data dan penggunaan analitik digital. Ada pun capaian pembelajaran atau CPL program studi pada mata kuliah ini itu CPL juga tertuang dalam yang telah difasilitasi oleh ketua program studi dan satuan pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini lain untuk CPL 1 itu taruna mampu mengidentifikasi komponen strategi pemasaran efektif. Untuk CPL 2 taruna mampu menjelaskan hubungan antara perilaku konsumen dan strategi pemasaran digital. Untuk CPL 3 taruna mampu menerapkan teknik-teknik pemasaran digital seperti SEO, media sosial, dan digital marketing. Kemudian untuk CPL 3 taruna mampu menganalisis aktivitas strategi pemasaran digital diterapkan melalui pengukuran metrik kinerja pemasaran digital. Dan yang terakhir adalah CPL yaitu taruna mampu mengembangkan metode atau rencana pemasaran digital yang terukur untuk produk perikanan dengan mempertimbangkan hasil analisis data pada dan perilaku konsumen. Metode dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DM atau delivery, interaction, dan assessment. Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung atau ditunjuk oleh taruna pada sistem pembelajaran e-learning Politeknik Kelautan dan Perikanan. Materi yang disampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo seperti e-learning, video, dan kuis interaktif. Nah, untuk mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan taruna berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini cakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas praktek, individu, dan kelompok, serta penilaian sikap, keterampilan sesuai yang ada di RPS. Selanjutnya untuk penilaian sumatif, untuk penilaian akhir, PS, dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lain, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar taruna mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah digitalisasi bisnis perikanan dengan materi pada pertemuan kedua, yakni komponen strategi pemasaran digital. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana hari ini? Baik atau mungkin ada yang sakit atau bagaimana? Taruna-taruni? Baik, untuk mata kuliah hari ini adalah digitalisasi bisnis perikanan ya. Kebetulan kita sekarang ada di tatap muka kedua atau pertemuan kedua. Yang sebelumnya kita ada di pertemuan pertama, itu kita membahas mengenai konsep dasar pemasaran digital dan
di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai komponen strategi pemasaran digital. Seperti itu ya. Kalau mungkin yang kita bahas di dalamnya itu adalah SEO, SEM, atau SEM, sosial media, email marketing, dan e-commerce. Mungkin sebelum kita nanti membahas atau kita masuk ke dalam materi atau paparan PowerPoint saya, pemaparan saya untuk membahas mengenai komponen strategi pemasaran digital, mungkin saya coba tanya dulu ya sebelum kita masuk ke materi. SEO itu apa sih? Mungkin ada yang tahu dari taruna-taruni? SEO. Kalau nggak tahu, mungkin contohnya apa SEO itu? Mesin mencari, seperti Google, seperti itu ya. Itu bisa diartikan SEO atau dia mesin mencari seperti itu. Yang lain mungkin? Mungkin nama yang bisa dicari di mencari, Pak. Oh, jadi seperti terindeks ya. Saat Anda mempunyai artikel atau mungkin Anda mempunyai berita atau Anda mempunyai website mengenai bisnis atau yang lainnya, artikel Anda itu bisa terindeks ya. Jadi kalau tadi nyambung juga, jadi saat kita mesin mencari ya, saat kita mencari di Google, otomatis artikel kita itu ada di atas. Atau mungkin bisnis kita, website kita itu saat di mesin pencari di Google seperti itu ya, itu ada di atas. Nah nanti itu SEO itu juga ada, SEO itu ada yang gratis dan berbayar. Gratis itu biasanya disebut SEO organik ya. Kalau berbayar nanti mungkin kita akan membahas lebih lanjut ya. Seperti berbayar itu seperti kalau di Google kita seperti Google Ads ya. Di situ ada layanan dari Google itu sendiri kalau kita bisa mengiklankan website kita supaya nanti saat orang mencari misalkan produk perikanan atau bandeng tanpa duri Sidoarjo, nanti langsung saat kita mencari itu website kita atau Google itu mesin mencari itu menempatkan website kita, alamat bisnis kita itu ada di atas sendiri. Nah itu biasanya saat ini memang sangat apa ya, eh, sangat harus digunakan atau sangat mungkin sangat untuk bisnis itu harus digunakan, sangat penting untuk digunakan seperti itu, metode-metode seperti itu. Karena saat ini seperti masyarakat umum atau konsumen itu biasanya kan kalau nyari produk atau apa kan biasanya lewat Google Map atau lewat Google seperti itu ya kan. Kan nanti saat kita di Google Map atau Google nanti ditunjukkan, oh lokasinya di seperti ini. Tapi kalau Google Map itu biasanya untuk algoritmanya saat kita mencari itu biasanya lokasi yang terdekat saat kita mencari. Misalkan kita di Sidoarjo, ya lokasi di area Sidoarjo itu yang nanti akan terkumpul atau muncul. Jadi algoritmanya memang seperti itu. Itu kalau organik. Tapi kalau kita berbayar, mau lokasinya di Jakarta, itu pasti muncul di atas sendiri. Itu kurang lebih gambaran SEO seperti itu. Nah, kenapa kita membahas mengenai mata kuliah ini tadi ya, digitalisasi perikanan, yang di dalamnya untuk RPS-nya kita membahas mengenai apa tadi? Sebentar, konsep strategi pemasaran digital. Kenapa kita harus membahas ini? Kenapa hal ini penting? Poin ini penting, pembahasan ini sangat penting. Karena memang untuk era-era atau mungkin untuk era digital seperti ini ya, kalau kita memasarkan suatu produk tidak memanfaatkan internet atau tidak memanfaatkan media digital, nggak akan laku, nggak akan bisa kita bersaing dengan produk-produk yang lain seperti itu. Baik, kita saya lanjutkan, kita masuk ke dalamnya ya. Di sini saya membahas mengenai keuntungan digital marketing. Kenapa kita harus pakai digital marketing? Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang pertama, alasan kita menggunakan digital marketing pasti lebih hemat promosinya. Nah, kita lebih hemat biaya promosi tergantung kita pakai yang gratis, organik, yang tadi saya sebut organik. Jadi kita buat artikel
nanti terindeks oleh Google. Semakin orang banyak mengunjungi artikel itu atau website itu, dia akan semakin naik peringkatnya. Orang kalau mencari digital di apa, mohon maaf, Bandeng Tanpa Duri Sidoarjo, atau mungkin dikasih nama brandnya apa, seperti itu. Mungkin kalau sering dikunjungi, sering diklik oleh pengunjung atau mungkin konsumen, dia akan naik, dia akan terindeks, dia akan semakin naik. Kalau organik, tapi kalau berbayar berbeda, dia langsung pasti ada di urutan pertama. Anda pasti coba kalau Anda buka HP atau di komputer Anda masing-masing ini, saat Anda mencari keyword di Google, nanti ada yang urutan di atas dan ada promo atau apa yang lainnya, atau ads seperti itu. Nah, itu yang dia berbayar di situ. Seperti itu. Saya beri contoh mungkin seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan pasti ada Google Map ya. Dan ini pasti dia algoritmanya pasti terdekat. Tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia pasti tambah cuman di apa? Karena algoritmanya Google Map, kalau kita mencari lokasi atau mencari suatu produk dengan keyword tertentu seperti Bandeng Tanpa Duri Sidoarjo, algoritmanya pasti dia mengarahkan ke lokasi yang terdekat. Berbeda lagi saat kita seperti ini. Nah, ini lagi nggak keluar ini. Biasanya ada, dia muncul iklan atau promo. Nah, itu dia yang menggunakan berbayar. Yang kita sebut tadi Google Ads tadi ya. Jadi ada salah satu layanan dari Google itu sendiri yang kita bisa melakukan promosi atau kita bisa menaikkan indeks artikel kita tanpa harus menunggu lama. Kalau organik itu ya memang harus lama. Jadi semakin lama, semakin banyak orang melakukan mengunjungi website kita, dia akan algoritmanya akan terdeteksi bahwa ini sering dikunjungi. Kalau sering dikunjungi, dia pasti akan naik seperti itu. Tapi ada metode lain ya, mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya ya. Bagaimana cara kita bisa mengindeks lebih cepat ya, menggunakan apa Google itu sendiri, ada layanan dari Google itu Google Console ya. Nanti kita bisa indeks, kita bisa masukkan indeks artikel itu, website itu ke dalam Google Console supaya lebih cepat tercrawl. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya menjangkau target pasar lebih luas. Pasti kan? Kenapa lebih luas? Ya karena memang kalau kita menggunakan digital, media digital ya, itu bisa dijangkau dari mana saja. Beda dengan kita konvensional ya. Kalau konvensional mungkin kita hanya mungkin di area tertentu saja. Kalau kita jualan di suatu toko di Sidoarjo ada Buncitan ya dekat dengan kampus kita ya, mungkin orang-orang yang tahu pasti orang area itu saja yang lewat gitu aja. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing dari mana saja tanpa dibatasi apa ya lokasi atau tanpa dibatasi tempat, itu orang bisa tahu seperti itu. Membantu meningkatkan penjualan. Itu pasti membangun komunikasi yang baik dengan penjual, dengan pelanggan. Ini bagaimana bisa membangun komunikasi dengan baik ya? Mungkin kalau kita menggunakan media sosial untuk marketing, di situ kan ada komennya ya. Kita bisa membahas. Kalau kita menggunakan Google Business, itu biasanya ada komentar dan kita memberikan komentar baliknya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Data lebih akurat dan cepat. Ya, kalau kita menampilkan atau menyampaikan, membuat website, di situ ada produk-produknya. Data produk itu pasti akan tersampaikan lebih cepat ke konsumen. Selanjutnya, 7 langkah untuk memulai digital marketing. Ini Anda bisa baca ya, di situ ada mulai dari buyer persona, identifikasi kebutuhan target pasar, market plan, memanfaatkan media digital marketing lainnya, copywriting. Nah, sekarang copywriting mungkin dulu susah ya, sekarang pakai ChatGPT aja udah jadi. Anda ketik, saya memiliki usaha bisnis apa, nanti akan dijawab, tolong buatkan copywriting untuk produk A, jadi nanti tinggal copy paste jadi. Gunakan marketing tools untuk bisnis dan kita bisa evaluasi digital marketing itu kalau kita pakai Google Business, nanti bisa kelihatan seperti apa. 3 metode internet marketing, antara lain SEO, ya kan? Bedanya SEO itu seperti apa dan bedanya SEM itu seperti apa? Search Engine Marketing ya. Di situ ada perbedaan ya. Akan lebih mudah dan akan lebih cepat. Tapi ya harus berbayar.
Sebetulnya nggak mahal sih. Saya di usaha saya yang timbangan itu saya mencoba menggunakan Google Ads itu dan biayanya nggak mahal. Tergantung kita cakupannya. Kita areanya seberapa, terus targetnya seperti apa. Itu biayanya nggak terlalu besar juga. Kemudian ada sosial media, Facebook. Kalau di Facebook apa? Facebook Marketplace ya? Ya, seperti itu. Nah ini, kalau kita bahas tadi SEO, SEO merupakan strategi untuk mengoptimalisasi search engine atau mesin pencari. Selanjutnya pengertian SEO, Anda bisa baca di situ ya. Nah ini tadi, ya kalau kita menggunakan SEM yang berbayar, pasti Anda kadang muncul, kadang enggak ya, tergantung. Saat kita cari keywordnya, dan keywordnya itu kemudian kebetulan ada orang atau suatu bisnis tertentu yang mengiklankan, itu pasti muncul. Kalau tadi nggak ada kan tadi, kebetulan nggak ada yang iklankan. Nah ini berbeda. Nah ini dia yang non organik yang berbayar ya. Mau lokasinya di Jakarta kita nyari di sini, ya muncul juga. Beda kalau kita yang organik tadi ya, di Google Map muncul yang algoritmanya pasti terdekat. Tapi kalau seperti ini yang dia pasti berbayar. Ada tulisan iklan. Itu yang menggunakan Google Ads di situ. Nah, di sini ada kita lihat ya, bagaimana membuat website kita muncul di mesin pencari. Ada dua. Kalau mau gratis pakai SEO, kalau mau berbayar SEM. Kalau gratis ya kita organik buat artikel, nanti Google akan meng-crawl artikel kita, kemudian akan muncul di Google mesin mencari Google itu terindeks. Kalau SEM pasti artikel kita atau website kita pasti akan muncul di urutan pertama. Tapi kalau SEO belum tentu di urutan pertama, mungkin di halaman kedua, ketiga, keempat atau kelima, tergantung keyword yang dicari ya, seperti itu. Tapi kalau SEM keywordnya mungkin cari Bandeng aja muncul di atas. Tapi kalau SEO mungkin keywordnya lebih detail, misalkan cari keyword Bandeng tanpa duri Sidoarjo. Itu kalau keywordnya lebih detail pasti dia akan muncul di halaman pertama atau kedua. Tapi kalau pakai SM berbeda. Seperti itu ya. Berikutnya adalah ini. Mengapa website bisnis harus menggunakan SEO ya karena ini. Jadi saya punya apa ya pengalaman ya. Saya menggunakan metode SEO ini untuk bisnis saya ya. Itu saya buat artikel, kemudian terindeks dan orang menghubungi usaha saya itu tempat usaha saya dan melakukan pembelian barang itu sendiri. Sebelumnya saya menggunakan sales ya, sales canvassing istilahnya. Saya bayar sales canvassing 2 orang itu dalam 1 bulan bisa 6-7 juta. Setelah itu saya tidak menggunakan metode konvensional, saya menggunakan digital marketing ini. Saya buat artikel, saya indeks, saya tidak menggunakan sales konvensional itu sales canvassing istilahnya. Itu lebih banyak saya mendapatkan konsumen seperti itu ya. Jadi digital marketing itu memang sangat direkomendasikan. Nah, mengapa website Anda sulit ditemukan di Google? Karena seperti ini ya, mungkin kurang lebih ya. Websitenya baru, atau artikelnya baru, atau linknya baru. Kemudian kata kuncinya sulit ditemukan, atau kata kuncinya kurang efektif. Seperti ini. Bagaimana kita melakukan optimasi kata kunci di situs? Ya, kita yang pertama ya, pilihlah kata yang banyak digunakan atau umum digunakan ya. Tadi mungkin kalau kita bicara studi kasus hijab ya. Kalau hijabnya brandnya belum terkenal ya sebaiknya kita jangan memunculkan brand itu dalam keywordnya. Kalau brandnya sudah terkenal kita bisa memunculkan keyword itu brand itu dalam keyword seperti itu ya. Gunakan kata kunci yang sesuai dengan produk dan layanan yang Anda tawarkan. Seperti itu. Contoh hijab murah seperti itu. Bisa ditambahkan lokasinya hijab murah Sidoarjo seperti itu. Atau kita bisa menggunakan Google Keyword Planner untuk riset kata kunci. Atau kita bisa menggunakan Google Trends. Nah, di sini kita coba praktekkan ya. Google Trend ya.
Di sini kita coba Google Trend ya. Seperti ini. Hijab apa tadi? Atau mungkin bandeng ya? Olahan frozen food. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat keyword. Kita bisa lihat yang mencari keyword frozen food itu paling banyak di mana? Kalimantan, Jawa Timur, seperti itu. Kemudian yang terkait dengan keyword frozen food apa di situ? Nah, kentang, otak-otak, bakso ikan, dan lainnya. Kalau keyword Google Planner berbeda lagi ya. Di sini mungkin ada Google Login. Jadi ada layanan dari Google sendiri untuk kita membuat atau mencari keyword ya, namanya keyword planner ya. Di sini kita bisa klik di sini menu kampanye. Sebentar, ada di menu alat. Kemudian di sini ada keyword planner. Di sini kita bisa mencari kata kunci. Temukan kata kunci. Misalkan Bandeng ya. Kemudian kita bisa tentukan di mana areanya, misalkan Jawa Timur saja, atau Surabaya atau Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kita bisa pilih lokasi Jawa Timur. Dan simpan. Kita dapatkan hasilnya. Kita bisa lihat. Ini. Di sini kita bisa lihat keyword-keyword yang banyak dicari. Agen Bandeng tanpa Presto. Nah, ini paling tinggi Bandeng Presto. Nomor 2 harga Bandeng Juana, agen Bandeng tanpa agen Bandeng Presto atau seperti itu ya, agen Bandeng Presto. Ya, itu salah satu metode kita menentukan keywordnya atau keyword planner ya, merencanakan keyword ya. Ini kita juga bisa menggunakan sosial media marketing ya. Jadi sosial media marketing itu seperti Facebook Marketplace, kemudian Instagram, kita bisa gunakan untuk memasarkan produk ya di situ. Kemudian mungkin yang sekarang lagi ngetren mungkin adalah TikTok ya, karena di situ ada video reviewnya, kemudian ada marketplace-nya kan di situ, Tokopedia ya kan, kalau TikTok itu, ya kan, Tokopedia kan, ya kerjasama sama Tokopedia. Nah, selanjutnya website, kurang lebih seperti ini ya kalau kita bicara website. Jadi saat kita mempromosikan iklan kita atau website kita ke Google Ads, ya usahakan Anda mempunyai website. Dan di situ website itu harus informatif, mulai dari produk, dan yang paling penting ya, yang paling penting sekali di website itu usahakan ada kontak customer service, di mana orang itu bisa langsung kalau ingin bertanya atau ingin membeli langsung bisa menghubungi layanan itu, customer service-nya itu. Dan jangan sampai customer service-nya juga nggak cepat tanggap ya, harus tanggap ya. Jadi ada yang tanya harus tanggap di situ. Selanjutnya ada video marketing dan email marketing ya. YouTube jarang deh sekarang. Jadi lebih banyak orang sekarang lebih menggunakan ke sosial media seperti TikTok kan, di situ ada videonya, ada reviewnya, ada marketplace-nya, bisa belanja di situ seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah email marketing. Di email marketing itu metode kita mempromosikan suatu produk menggunakan email ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Mungkin Taruna-Taruni. Oh, baik, juga. Tanya Pak, ada kemungkinan nggak Pak? Kan maksudnya ada perusahaan yang sudah berdiri sejak bertahun-tahun dan sudah punya nama, tapi kalah sama yang menggunakan. Jadi memang berbeda ya kalau kita bicara SEO atau SEM. SEO itu organik. Meskipun saya tadi ya, saya buat artikel di website saya, kemudian saya indeks secara organik ya. Dia udah ada di halaman pertama kan, urutan ketiga atau keempat tadi. Kalau ada perusahaan yang baru berdiri, kemudian dia pakai metode SEM, Google Ads, dia pasti urutan pertama, pasti itu. Iya pasti. Dan tergantung keywordnya ya, jangan kita cari bandeng yang muncul cumi mungkin seperti itu, nggak mungkin. Tetap keywordnya tetap bandeng, yang muncul bandeng, tapi mungkin keywordnya sifatnya lebih umum saat kita cari
produk kita bandeng tanpa duri, tapi orang nyari bandeng, mungkin bisa muncul di halaman pertama. Nanti kita bisa masukkan keyword yang terkait dengan produk kita itu di SEM, di Google Ads itu. Kita bisa masukkan produk kita bandeng, tapi kita masukkan query-query-nya. Apa saja, di situ ada bandeng tanpa duri, bandeng presto, atau bandeng juana, atau apa. Kita bisa munculkan. Jadi kalau orang cari keyword-keyword yang sudah kita masukkan di Google Ads tadi, itu website kita akan muncul, akan terindeks. Dan ada di halaman pertama dan mungkin urutan pertama atau kedua atau ketiga. Seperti itu. Yang misalkan yang beriklan di situ ada 2 bisnis ya. Ya nanti mungkin kita antara di urutan pertama atau kedua atau urutan pertamanya tergantung. Dan kita bisa tentukan waktunya. Iklan kita itu muncul di jam berapa. Mulai jam sibuknya kita melihat statistiknya. Pencarian keyword ini tuh biasanya di pagi hari atau siang hari. Mungkin seperti itu. Kalau yang nyari ibu-ibu biasanya pas lagi selesai rebahan, santai nyari ya. Mungkin antara jam 10 setelah nganterin anak sekolah ya. Jam 9, 10 setelah masak, biasanya keyword itu dicari gitu. Kalau saya nyari joran atau reel, setelah pulang kerja baru nyari gitu loh. Nah, jadi kita munculkan, kita buat jadwal iklannya itu sesuai mungkin karakteristik atau kebiasaan orang ya. Kita bisa lihat dari diri kita sendiri ya, mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. ini Pak terkait dengan dibahaskan terkait SEO dan kita di situs web di Google ya Pak. Ya. Bagaimana kalau kita menerapkan ke sosial media, terutama ke TikTok? Kan yang diketahui itu di TikTok itu sudah punya marketplace jualan. Itu bagaimana kalau kita terapkan di Ada. Jadi di TikTok itu ada TikTok Ads juga. IG juga ada IG Ads kan? Facebook juga ada Facebook Ads. Kalau TikTok Ads apa? Saat Anda scroll TikTok, bener kan? Di situ pasti ada muncul iklan kan? Nah, itu disponsori itu. Yaitu TikTok Ads. Dan itu untuk saya rencana dalam waktu dekat ini akan coba ya menerapkan TikTok Ads itu untuk bisnis saya ya. Karena memang kelihatannya TikTok ini benar-benar lagi apa ya, lagi booming. Semua orang mulai dari anak kecil sampai yang orang tua pun TikTok gitu loh. Oke, alhamdulillah ini sudah sampai di slide terakhir. Mungkin materi yang saya sampaikan ini semoga dapat berguna untuk Anda semuanya ya. Mungkin salah satu poin-poin tadi yang kita bahas itu mulai dari SEO atau yang lainnya itu bisa Anda terapkan di situ ya. Semoga bisa berguna untuk Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah digitalisasi bisnis perikanan saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah digitalisasi bisnis perikanan pada program studi agribisnis perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, panitia sertifikasi dosen tahun 2025, Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tidak lupa, saya ucapkan juga terima kasih kepada Direktur dan jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, rekan mahasiswa Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, serta seluruh sivitas yang mendukung pelaksanaan Serdos 2025. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.